Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Lukita Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 205060025. Yang terhormat kepada Bapak Sunata, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal PTK yang telah saya buat, yaitu yang berjudul penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan YouTube untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 3 SD. Adapun latar belakang yang telah saya buat yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, peserta didik tidak lepas dari kegiatan membaca. Keterampilan membaca salah satu keterampilan yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu merupakan ilmu yang sangat penting yang digunakan untuk berkomunikasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan membaca juga menambah wawasan untuk memberikan informasi di era globalisasi ini. Berdasarkan hasil observasi keterampilan membaca di kelas 3 SD Negeri 15 Sungai Liat, yaitu hasil belajar keterampilan membaca siswa belum mencapai nilai KKM yang diharapkan. Siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan juga keterampilan membaca sangat rendah. Permasalahan lain yang ditemukan yaitu guru kurang memotivasi siswa agar tidak malas untuk membaca, dan siswa masih terlihat pasif dalam berinteraksi dengan teman-temannya, maka siswa menganggap remeh kegiatan membaca. Nah, pada abad 21 ini, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemajuan zaman. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tidak membosankan, peserta didik juga sekarang sudah terbiasa dengan teknologi, sehingga guru dapat menyeimbangi hal itu untuk menjadi sebuah langkah perubahan agar menjadi jauh lebih menyenangkan. Guru juga dapat menggunakan salah satu model yang dapat dianggap mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran keterampilan membaca, yaitu model problem-based learning. Model problem-based learning dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam bekerja, serta menumbuhkan motivasi dalam diri untuk belajar dan dapat menumbuhkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran problem-based learning berbantuan YouTube untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Jadi, respon siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca yaitu sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk karakteristik siswa, cara mengimplementasi model problem-based learning, dan kualitas materi yang disajikan melalui YouTube. Nah, model pembelajaran problem-based learning secara alami mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan YouTube sebagai sumber materi, siswa dapat merasa lebih terlibat karena video yang menarik dapat memancing minat dan perhatian mereka. Mereka dapat belajar melalui konten visual yang disajikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Nah, penggunaan YouTube sebagai alat bantu pembelajaran dalam model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan motivasi siswa. Video yang menarik dan informatif dapat membantu siswa merasa lebih terinspirasi dan tertarik untuk meningkatkan keterampilan membaca mereka. Keberhasilan dalam memahami materi yang disajikan melalui video YouTube juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam kemampuan membaca mereka. Dengan adanya YouTube, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber daya pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Mereka dapat menyesuaikan waktu belajar mereka sesuai kebutuhan, memilih video yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, dan mengulangi materi yang sulit mereka pahami.
Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan YouTube dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa? Jawabannya yaitu iya, dapat. Dengan bantuan YouTube, dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Dengan YouTube, peserta didik dapat mengakses berbagai jenis video yang berkaitan dengan keterampilan membaca. Ada banyak saluran edukatif dan konten berkualitas tinggi yang dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teknik membaca, strategi membaca, dan memperluas kosakata mereka. Melalui variasi ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan membaca mereka dengan cara lebih komprehensif. Video dengan konten yang menarik dan interaktif dapat mempertahankan minat siswa, membuat mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan mendorong keterampilan membaca yang lebih baik. YouTube memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Mereka dapat memilih video yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan membaca mereka. Siswa dapat mengulangi bagian video yang sulit dipahami atau mengeksplorisasi lebih lanjut topik yang menarik bagi mereka. Kemampuan belajar mandiri ini memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan membaca mereka dengan kecepatan dan metode yang paling cocok bagi mereka. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini mendorong peserta didik untuk bekerja secara kolaboratif dan memecahkan masalah. YouTube dapat membantu peserta didik berbagi sumber daya, menggali informasi, dan memecahkan masalah. Membaca secara bersama-sama, diskusi dan kolaborasi, dan merespon video dan materi yang dipelajari melalui YouTube dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan membaca siswa melalui perspektif yang berbeda. Nah, soal yang saya buat yaitu saya ambil dari indikator membaca, yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu disajikan sebuah teks yang berbunyi, Ahmad adalah anak yang rajin. Ia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang guru. Demi meraih cita-citanya, maka ia selalu belajar dengan teratur. Ia biasanya belajar saat sore hari dan setelah pukul 6 sampai pukul 8 malam. Ia juga merupakan anak yang gemar membaca buku, karena baginya bahwa buku itu adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, contoh soal yang saya ambil yaitu yang pertama, berikut ini adalah pernyataan yang tidak tepat dari cerita di atas adalah titik-titik. A. Ahmad bercita-cita menjadi guru. B. Ahmad adalah anak yang rajin belajar. C. Ahmad adalah seorang kolektor buku. D. Ahmad selalu teratur dalam belajar. Nah, maksud soal yang pertama yaitu peserta didik disuruh menemukan atau menyimpulkan dari teks tersebut. Nah, soal yang kedua yaitu apakah cita-cita dari Ahmad? A. Ingin mengoleksi buku. B. Sebagai juara kelas. C. Ingin menjadi pencinta buku. D. Ingin menjadi guru. Nah, maksud soal yang kedua ini yaitu peserta didik mencari tahu cita-cita Ahmad dari teks tersebut. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.